sebelah kanan saja entry. Nah, lain kalau posisinya sementara perang, posisinya sementara darurat. Kemudian dibuat lahat. Lahat itu lubang yang di dalam lubang kubur lagi. Jadi nanti jenazah dimasukkan di situ, di lahat. Jadi itu sunnah lagi lahat. Jadi sudah ada lubang segi 4, kemudian nanti mengarah kiblat, yang mengarah barat digali lahatnya lagi di dalam. Jadi nanti jenazah dimiringkan ke sana, kepalanya menghadap kiblat, dimiringkan kanan. Jadi masuk di lahat itu. Kemudian dari lubang lahat itu nanti ditutup dengan papan, kan? Ya, seperti yang kita lihat sekarang, atau dengan batu-batu. Nah, kemudian kata jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'iyah, maka boleh nanti lubang-lubangnya ditutupi dengan tanah-tanah liat, baru ditimbun. Jadi sunnah lahat, jangan sampai tidak ada lahatnya. Jadi Islam itu tidak ada pakai kotak-kotak enggak. Jadi tidak usah pakai kotak-kotak. Nah, jadi langsung saja dengan kain kafan dengan lahat. Baihaqi Jabir radhiyallahu nahwu wa zada wa rufi'a kabruhu 'anil ardi qadra sibrin. Jadi sibrin jengkal. Jadi kalau jenazah sudah ditutup, kubur sudah ditutup, maka kata Nabi ditinggikan sibran, sejengkal. Gundukannya sejengkal saja, jangan lebih. Ya. Jadi buat gundukan sejengkal saja. Nah. Kemudian wali muslim, ini kita perhatikan, di sini banyak ikhtilaf, kita perhatikan baik-baik. Wali muslim, nah Rasulullah SAW an yujassisal qabr wa an yaqudu alaihi wa an yubna alaihi, muttafaqun alaihi. Rasul melarang kuburan di kapur. Kalau kita pakai bahasa lainnya apa? Dicet mungkin ya. Kalau modernnya lagi di tegel, kira-kira begitu kan. Kemudian dilarang yaqadu alaihi, duduk di atas kuburan. Ingat ya? Jangan sampai duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan. Kemudian membangun di atasnya, bangunan yang berlebihan. Apalagi kalau sudah pakai kubah. Ya, apalagi kalau sudah pakai kubah, tidak dibolehkan. Jadi sejengkal. Di hadis yang lain ini, maka Rasul tingginya sama dengan paluk onta. Jadi paluknya biasa, kalau yang sering kita lihat di sini bukan onta, sapi, ya. Nah, ada kan paluk di atasnya. Nah, begitulah gundukannya, tinggi gundukannya kuburan. Setinggi itu saja, satu jengkal. Seperti paluk onta. Kemudian setelah itu, nah ini yang hati-hati. Jangan duduk di atas kuburan. Ini yang repot ini. Jadi kata Rasul dalam hadis sahih yang lain, bahwa lebih baik kita duduk di bara api daripada duduk di atas kuburan. Jadi biasa kuburan kita di Sulawesi ini, di Palu, kacau kan? Tidak ada jalan, tidak ada tempat ambulans, tindis, biasa tidak bisa kita sudah hindari. Jadi sekedar yang tidak bisa dihindari karena pengurusan jenazah dimaafkan. Tetapi dengan sengaja duduk di atasnya itu yang tidak boleh. Karena sekarang ini, apalagi tadi sudah tidak ada setengah mati. Pasti kita injak lebih soe kalau apa di seberang. Pokoknya lebih soe lagi pokoknya. Pasti sedikit atau mungkin pasti ada kita injak. Itu dimaafkan karena memang kondisi. Tetapi jangan sengaja dulu di atas kuburan. Tidak boleh. Jadi ini kembali penghormatan kepada mayit. Jangan dulu di atas kuburan. Jangan biasa dulu di atas kuburan. Ya. Sedaya upaya dihindari. Kemudian mengenai menulis di atas kuburan, di Kapurnahan Nabi SAW, antujassasal kubur wa an yuktabu alaiha. Begitu juga menulis di atasnya. Oke, jadi jangan berlebihan, harganya terlalu mahal. Lebih baik sedekahkan untuk atas nama almarhum. Nah, kemudian jumhur ulama sepakat sekedar untuk mengenali kuburan boleh. Yang dibuat seperti Nabi. Apa yang dibuat seperti Nabi? Yaitu
batu nisannya. Jadi Rasulullah SAW ketika mengubur saudara sesusuannya Utsman bin Mas'ud, supaya Rasul kenal, Rasul ambil batu di kepalanya, sekedar menanda saudaranya. Jadi sekedar untuk menanda saja, tidak usah berlebihan. Atau kemudian jangan sampai dilewati air, taruh batu-batu besar. Ya? Nah, nanti banyak tafsirannya lagi, taruh semen sedikit. Ya kan? Nah, supaya nanti batunya tidak lari-lari. Taruh semen sedikit, ada ulama yang membolehkan. Jadi memang kondisi kuburan itu, seandainya kuburan kita ini pengaturannya bagus, dinas perkuburan hidup dengan bagus, aman sebenarnya. Bisa seperti ini di tempat-tempat lain. Ya kan? Di Malaysia sudah diterapkan. Bukan hanya di Arab Saudi, di beberapa negara Islam sudah diterapkan. Jadi sebenarnya satu lubang kuburan bisa dipakai sampai berapa orang, tidak apa-apa. Jadi kalau Anda mau datang ziarah saja, kenali saja di mana. Kan ada pengurusannya. Kalau ada dinas perkuburannya jalan, semua datanya lengkap kan, pasti. Jadi yang menandakan atas nama ini. Jadi kalau sudah satu lubang itu 5 orang, ya jelas nanti ada 5 orang nama di situ. Jadi si fulan, dia Hamka, apa, jadi lengkap. Jadi keluarganya tinggal datang di situ untuk doa. Jadi satu lubang itu tinggal kerja, tidak ada yang atur dengan bagus. Jadi setiap 10 tahun bisa diisi. Setiap 10 tahun tipis lagi, 10 tahun tipis lagi. Kalau dibagi memang saya lihat sudah bukan orang gali keluar. Ada alat dego yang memang ada disiapkan di situ. Jadi kalau kuburan yang pertama memang lubangnya gali, alatnya lumayan. Nah itu pelapis pertama. Nanti 10 tahun bisa diisi lagi, atau 5 tahun isi lagi di atas. Jadi bisa sampai satu lubang 10 orang tidak apa-apa. Jadi tanah juga tidak makan tanah, ya kan? Kita makan tanah. Jadi kalau kita ini nanti ya lumayan tanah banyak disiapkan. Karena satu lubang 1 orang, itu pun kacau. Tidak ada jalannya mobil, tidak ada jalannya orang, tidak rapi ya. Kita di Palu ini paling kacau. Nah, kalau di Sulawesi Selatan ada beberapa tempat agak lumayan. Masih bisa ambulans, yang penting diurus. Ada lembaga yang urus, nah itu agak bagus. Mobil masuk, kena ambulans sampai di belakang bisa masuk. Pengaturannya bagus, jadi kita tidak akan injak kuburan. Kalau model di Talise dengan di Pogego, aduh setengah mati. Ya, kadang kita hindari kaki kanan, kaki kiri bainja. Hindari kaki kiri, kaki kanan bainja. Jadi ini rumitnya. Jadi banyak-banyak istighfar. Jadi sekedar menandai kuburan boleh. Sekedar menandai, jadi jangan berlebihan. Apalagi diatapi, baru ditaruh kubah lagi di dalam. Kan? Alasannya orang kan macam-macam lagi. Supaya dingin, supaya kalau dingin taruh kulkas dalam kuburan kalau mau dingin kan. Kasih lengkap dengan buah-buahnya. Jadi sebenarnya tidak ada urusannya. Karena urusan panas dinginnya alam kubur itu bukan alamnya dunia lagi yang dibahas, bukan rasio dunia, itu sudah urusan alam akhirat, tidak sama. Nah, jadi sudah tidak sama, makanannya juga bukan pisang, bukan telur, sudah beda, ya begitu, alamnya sudah beda. Jadi jangan berlebihan dalam hal kuburan. Apalagi detail, kalau detail sebenarnya tidak terlalu penting. Ya, makanya utamanya di masa Imam Ahmad itu tidak sama sekali hanya kepala nisan saja. Di mazhab Syafi'i saja dibolehkan karena jangan sampai ada kemiringannya kena air, lari, maka boleh taruh diletakkan batu-batu besar sebenarnya. Kalau mau sunnah lagi kerikil juga boleh. Di atasnya diletakkan kerikil, digundukannya ditaruh kerikil juga boleh. Kemudian An-Amir bin Radiyah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu an Utsman bin Ma'zum wa atal kabra wa hasa alaihi salasatan asyatin wa huwa qa'idun. Jadi saudaranya Nabi Utsman bin Ma'zum juga waktu meninggal, sebelum ditutup dengan tanah, Rasul sempat ambil tiga apa istilahnya? Cidukan tanah ya. Nah, jadi ini maksudnya jangan sampai kita salah paham. Ya. 3 cidukan tanah supaya kita ada andil juga dalam pengurusan, dalam menanam ini. Bukan hanya orang yang gali kubur, paham? Jadi minimal kita ada andil. Nah, ini kan ada pahala, kita ada andil. Ya. Walaupun ada beberapa penjelasan ulama, tapi yang paling kuat jumhur tentang 3 cidukan ini adalah kita ada andil untuk mengurus perkuburan jenazah ini. Kita
ada pahala. Jadi bukan hanya tukang skop. Jadi kita ada andil juga untuk memasukkan tanah kita. Sekedar itu saja. Ya. Kalau ada pendapat-pendapat lain itu pendapat ulama saja. Tapi sebagian kecil ini dia mau doakan, ya, ini dia mau apa, sah-sah saja, ya, tidak ada masalah, sah-sah saja. Tetapi ingat dasarnya orang yang meninggal bertanggung jawab dengan amal saleh. Tapi kalau kita mau doakan supaya mudah-mudahan dia ada kemudahan, ya ada aturannya. Nanti habis ditutup dengan tanah, itu dibolehkan. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu karena Rasulullah idza faraga min dafnil mayt wa kafa alaihi wa qala as'ahi astaghfiru li ahikum wa as'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'alu rawahu Abu Daud sahih. Jadi ketika Nabi kebiasaannya kalau habis mengubur sahabat dan Utsman, Nabi tidak langsung pulang dengan para sahabat. Pak, karena yang dikuburkan ini bukan batang pisang. Jadi jangan langsung pulang. Jadi Nabi bilang jangan pulang. Jadi Nabi kumpul sahabat, kemudian Nabi bersabda, Nabi sampaikan nasihat sama sahabat, minta ampunkan saudaramu ini, ya kan? Minta ampunkan saudaramu ini karena sekarang dia ini sementara sibuk. Maka mohon doa supaya dikuatkan hatinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya. Jadi disunahkan. Jadi jangan langsung pulang habis dikubur. Kalau saudara jangan pulang dulu. Jadi berdiri sebentar, kemudian doakan untuk keluarga. Jadi ini orang Muslim. Non Muslim tidak boleh kita doakan, orang pun tidak boleh. Itu aturan. Jadi ya, orang Muslim. Jadi jangan langsung pulang. Doakan dulu mereka karena mereka ini dalam hadis sahih masih mau ditanya 3 pertanyaan. Marrat buka, man nabiyuka, madiluka. 3 pertanyaan saja kata Rasul. Maka kita doakan sama dia. Rabbillah, kau punya Tuhan, Allah, Nabi Muhammad, Rasulullah, dini, Islam, itu aja. Kita doakan dia supaya mudah dia jawab. Karena ini bukan mulut yang bicara, amalan yang bicara. Ya. Kalau mulut gampang dunia, pengadilan itu masih boleh pakai pengacara ya. Kalau dikubur tidak ada pengacaranya. Amal saleh yang menjawab. Maka kita doakan dia supaya kuat dia dikubur. Kemudian Damrata bin Habib radhiyallahu anhu, salah satu tabi'in, ahad tabi'in kana yastahibbuna idza su'iya 'ala al-maiti qabruhu wa ansarafa an-nasu anhu ayyukala inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah marra salasa marra ya fulan qul rabbillah wa dinil Islam wa nabi Muhammadun rawahu Sa'id Mansur marfu'an. Kemudian ditambah Tabrani Abi Umamah marfu'an maqbulan. Nah, jadi kata Stabin bercerita bagaimana tingkat-tingkat sahabat, yaitu apabila sudah di jenazah sudah ditutup ya, kemudian wan sarafan nas, orang-orang yang mengantar sudah banyak pulang, utamanya kita keluarga yang dekat ini utama. Kita keluarga yang dekat, jadi orang mengantar sudah banyak pulang, nah, maka kebiasaan para sahabat dia dikubur. Jadi dia talqin dikubur. Jadi jangan sampai salah paham kita nanti ya. Jadi biar nanti keluarga saja. Dia orang sudah pergi, kita keluarga saja. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, la ilaha illallah, jadi supaya mudah dia ya, agama Islam, kemudian dan Allah, Rasul. Jadi sekedar ini. Jadi sehingga ulama jumhur ini Imam Ahmad pun membolehkan. Ini Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad yang ada di Arab Saudi, yang dipakai di Arab Saudi di beberapa negara Arab, itu membolehkan. Kalau Imam Syafi'i ya, tidak ada masalah. Karena masalah kita sekedar untuk mendoakan. Jadi berdoa kita dikubur untuk ahli kubur itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan kalau kita minta manfaat sama orang mati, itu syirik. Tidak bisa. Kan rumusnya lalu sudah saya sampaikan. Hubungan orang hidup dengan orang mati tetap ada. Tapi hubungan orang
mati dengan orang hidup. Artinya orang hidup bisa memberi manfaat orang mati, tetapi orang mati tidak bisa memberi manfaat orang hidup. Jadi sekedar untuk talqin. Jadi jangan nanti ada yang talqin kita hakimi orang, ya kan begitu. Nah, tapi sebaiknya paling bagus ini setelah orang banyak nanti doakan keluarga kita, semua orang sudah pulang, merata sudah pulang, tinggal keluarga yang bagus lagi doakan. Diingatkan kembali, boleh kita doakan. Tapi ingat, jangan berlebih-lebihan. Ya, di kuburan ini jangan berlebih-lebihan. Karena ada juga yang berlebih-lebihan. Ya, begitu. Jadi kalau sudah seperti modelnya pasar, sudah tidak bagus. Jadi sekedar doakan supaya almarhum diberikan kemudahan. Sekedar itu. Kemudian Buraidah Al-Aslami radhiyallahu taala kalau Rasulullah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha rawahu Muslim. Ini hadis berikutnya. Dahulu saya larang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang kata Nabi berziarah. Nah, jadi ada tahapannya. Ketika tauhid, ketika keimanannya sahabat sudah kuat tentang syirik, ya kan, tentang khurafat, maka Nabi sudah izinkan ziarah kubur. Jadi jangan nanti kita bingung. Sama-sama hadis sahih, kok bisa ada kontrak? Satu dilarang ziarah kubur, satu ziarah kubur. Karena memang fase pertamanya tidak boleh, karena ditakuti nanti orang melenceng di kuburan. Maka setelah sudah kuat keimanan, boleh ziarah kubur, silahkan. Ditambahkan Tirmizi, fa innaha tuzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita dengan akhirat. Ditambahkan lagi Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud, wa tazhadu fid dunya. Ziarah kubur itu bisa menjadikan kita zuhud kepada dunia. Begitu. Kalau kita ziarah kubur, maka sifat qanaah itu muncul. Ya. Zuhud ini apa lawannya? Zuhud ini hubbu dunia, sama dengan zuhud dunia. Jadi paling tidak kecintaan kita kepada dunia berkurang kalau kita ziarah kubur. Ya. Jadi kalau kita ziarah kubur, sering-sering ziarah kubur, kecintaan kita kepada dunia itu berkurang. Tapi jangan juga tidak makan, jangan juga loyo kerja, itu yang salah. Jangan loyo kerja gara-gara niat kubur, jangan loyo biar makan tidak bisa. Jadi izinkan ziarah kubur. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu na'ihat wal mustami'atan ay akhraja lalu Rasul melaknat, ini paling dilarang. Melarang orang yang berduka sampai na'iha, kemudian orang yang mendengar juga. Na'iha ini berteriak menangis rame-rame. Kita orang yang mendengar juga berdosa kalau tidak tegur. Ya. Berdosa kalau kita tidak tegur. Jadi yang dibolehkan oleh Nabi itu menangis, silahkan. Sedih, mengeluarkan air mata boleh. Tapi yang dilarang itu kalau orang selatan gora-gora, berteriak. Ya kan? Apalagi kalau berteriaknya sudah ada unsur syiriknya. Nah, matanya mau keluar. Ya, dari kamu yang mengandung. Nah, ini kan tidak boleh. Yang kasih makan Allah. Jangan begitu. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang dilarang. Jadi jangan sampai berbuat demikian. Demikian juga ahaza alaina Rasulullah an la na'nuha. Bahkan kami para wanita-wanita dibayar sama Nabi ketika masuk Islam. Salah satu bayatnya untuk wanita yang karena wanita ini kan lemah. Sesudah wanita-wanita bersahadat di hadapan Nabi, Nabi bayar lagi. Kalian janji, kalau ada orang yang meninggal, jangan merata. Karena kan kebiasaan jahiliyah kan begitu. Kalau ada meninggal tetangganya, dia keliling sama tetangga umumkan, panggil tiap rumah, panggil satu orang untuk rame-rame menangis di tempatnya orang mati. Kan perempuan begitu terjadi, menangis. Maka ketika mereka masuk Islam, salah satu bayat yang dijanji sama Rasul, jangan kalian merata. Tinggalkan itu meratap. Kalau sudah orang Islam, sudah masuk Islam, jangan meratap. Nah, tidak boleh meratap. Menangis boleh, keluarkan air mata boleh, sedih boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan meratap. Yang meratap itu al-maitu yu'azzibu fi qabriha bimaniha alaihi muttafaqun alaihi. Orang yang meratap tambah menyusahkan orang ahli kubur. Bukan berarti dia disiksa di kubur, paham gitu? Maksudnya dia berhadapan dengan amalnya di kubur sudah repot, ya kan? Berhadapan lagi dengan keluarganya yang menangisi dia meratap. Jadi tambah double kesusahan. Bisa kita paham ya? Jadi yang sampai salah paham.
Kita meratap itu menyusahkan ahli kubur, bukan berarti gara-gara ratapan kita dia disiksa, tidak. Dia hilang konsentrasi, paham? Sementara dia disidang dengan Allah dengan amal-amalnya, disidang dengan munkar nakir, kita di rumah meratapi dia, jadi tambah susah dia, tambah susah. Jadi jangan. Anak-anak radhiyallahu anhu, sahibtu bintan lin Nabi, jadi ketiga putri Nabi itu Dufana meninggal, Rasulullah jalisun indal kabri, Nabi duduk di samping kuburnya. Faraitu ainaihi tadma'ani, rawahu Bukhari. Aku melihat Rasulullah mengeluarkan air mata sampai air matanya itu terurai. Apa istilahnya kalau bahasanya? Jadi ya, berarti keluar air matanya Nabi. Jadi ketika putrinya meninggal, Nabi mengeluarkan air mata, duduk di samping kubur sambil mengeluarkan air mata. Nabi sedih. Begitu juga waktu anaknya Rasul Ibrahim yang laki-laki meninggal. Jadi Nabi sudah rasakan putra-putrinya. Ketika ditanya, ya Rasul, kenapa Anda menangis? Bukankah kita tidak bisa meratap? Apa kata Nabi? Ini bukan meratap. Ini tangisan kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Nah, itu fitrah, lumrah. Namanya kita ditinggalkan orang yang dicintai, menangis apa? Tapi jangan meratap, itu yang tidak boleh. Jadi sedih-sedih. Jadi Nabi sampai kelihatan, sahabat dia terurai air matanya. Kelihatan air mata. Sedikit lagi. Kemudian An Jabir radhiyallahu anhu, la tadfunu mautakum bil lail. Jangan menguburkan jenazah malam hari illa kecuali an tudtarru, kecuali mendesak, sangat-sangat mendesak. Akhraja Ibnu Majah. Jadi kemudian ditambahkan oleh Muslim, an yukbaru rajul bil lail hatta yusalli alaihi. Jadi jangan sampai tergesa-gesa disalatkannya nanti susah, ya kan begitu. Nah, karena Rasulullah dengan putrinya Fatimah, Abu Bakar, Utsman itu dikuburkan pada malam hari. Jadi larangan Nabi jangan menguburkan jenazah malam hari, jangan sampai nanti terburu-buru kita tidak beres. Kecuali memang mendesak. Jadi kalau orang yang virus, yang ada virusnya, kan ada penyakit menular. Nah, itu dia diharuskan cepat, tidak boleh ditangguh-tangguh itu, dikuburkan ya. An Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, lamma ja'ana yul Ja'far hina kutila, ketika Ja'far sepupu satu kalinya Nabi di Ja'far bin Abi Talib, sepupu satu kalinya Nabi. Ketika dia meninggal dalam perang Mu'ah, Rasulullah bersabda sama sahabat, isnau li Ali Ja'far ta'aman faqad atahu ma yusbiruhum, akhraja An-Nasai. Jadi ketika keluar ada yang meninggal sahabat, apa Nabi bilang? Kamu pergi bertaziah ke rumahnya Ja'far, buatkan dia makanan. Ini garis bawah ya. Buatkan dia makanan karena dia lagi galau, lagi sedih, lagi susah. Jangan susahkan orang yang meninggal. Oke? Jadi bertaziah itu sunnah. Kemudian jangan susahkan orang yang meninggal. Sehingga kata Umar, merepotkan orang yang meninggal sampai dia berutang, jumhur ulama mengatakan itu haram. Itu yang diharam. Jadi makan di tempat orang luka, ini makan, minum, snack di tempat orang luka. Kalau makanan dan minuman itu dia ambil dari utang, ya kan? Dia ambil dari utang, ini haram, kita dosa. Ini masuk hadis Nabi kata Imam Syafi'i, bahwa rohnya orang yang berutang itu tergantung, kan begitu. Jadi jenazah ini jadi kita kasih buat utang. Jadi makanya kata Nabi, dan Nabi tahu keluarga Ja'far ini orang pas-pasan. Jadi buatkan mereka makanan, jangan terbalik. Nah, tapi biasanya budaya kita di Sulawesi, di mana ada orang meninggal, kita bawa, kita menyumbang kan begitu. Jadi makanan kita bawa sendiri, kita makan sendiri, menyumbang. Ini dibolehkan, tapi jangan sampai merepotkan orang yang meninggal. Kalau sampai mereka berutang, berdosa kita. Mereka tidak dosa, kita juga ikut dosa. Nah, jadi paling bagus kalau tahu dia orang tidak mampu, kita bawakan makanan mereka. Karena tidak mungkin orang tidak makan. Biar dia sedikit tetap lapar kan. Nah, jadi jangan sampai salah paham, makan di tempat yang orang meninggal itu haram. Tidak. Orang kan tetap makan.
Yang haram itu kalau kita merepotkan sampai mereka berutang. Masa kita datang mau menghibur, bukan menghibur, menyusahkan orang. Bos, makan dulu lapar. Ini orang habis meninggal nggak suruh memasak. Baru lente. Nah ini yang tidak boleh. Jadi kalau sumbangan memang harus begitu. Kita bawa, baru kita makan di sana tepat. Karena tidak mungkin ente juga pongko-pongko tidak makan di sana, tidak minum minimal air mineral kan. Kita kan butuh ion juga kan, butuh kuat. Menemani orang ini kan juga butuh tenaga. An Sulaiman bin Burda 3 hari setelah.